Guys, kalian tahu nggak sih kalau Singapura itu berhasil mengolah sampahnya menjadi listrik? Kira-kira kalau kita terapin di Bali bisa nggak ya? Nah, Singapura ini dikenal sebagai negara kecil dan saat ini sudah berhasil mengolah sampahnya menjadi energi listrik. Bahkan, panas pembakarannya itu diubah menjadi listrik dan bisa menyuplai kebutuhan listrik nasional di Singapura. Lalu, abu sisa pembakarannya itu dibawa ke sebuah pulau yang namanya itu Pulau Semakau. Nah, pulau itu tuh khusus untuk menampung sisa-sisa pembakarannya itu dengan baik. Dan ini juga sangat ramah lingkungan. Nah, selain teknologinya yang canggih, ini juga didukung oleh masyarakat Singapura yang sangat disiplin menekankan budaya 3R, yaitu Reduce, Reuse, and Recycle. Hasilnya, sampah bukan menjadi masalah, tetapi juga menjadi sumber energi bagi negara Singapura sendiri. Nah, kira-kira negara Indonesia, khususnya di Bali, bisa nggak sih diterapin hal ini? Menurut saya, sistem ini masih sangat sulit untuk diterapkan di Bali. Apa sih alasannya? Ada 5 alasan menurut saya. Yang pertama, pendanaan dan juga biaya operasi. Nah, yang saya ketahui, yang saya cari, di Singapura, sistem ini tuh sudah dimulai sejak tahun 2012 kalau nggak salah ya. Dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sekitar 30 triliun lebih. Sedangkan kalau kita lihat APBD tahun 2025 di Bali itu hanya sekitar 5 triliun saja. Dan jika misalnya menggunakan APBN, masih sangat riskan karena kenapa? Indonesia ini sering kesulitan untuk membiayai sebuah proyek infrastruktur lingkungan karena ada hal-hal lain yang mendesak. Kenapa? Karena Indonesia ini merupakan sebuah negara kepulauan yang sangat luas. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diprioritaskan. Dan kita tahu juga kadang setiap 5 tahun sekali ketika pergantian presiden, program-program pemerintahnya itu sangat berbeda. Dan takutnya proyek ini menjadi sebuah candi yang terbengkalai. Yang kedua yaitu masalah disiplin dan budaya masyarakat. Di Singapura program ini bisa sukses karena ada dukungan yang sangat kuat dari masyarakatnya sendiri. Yang dimana masyarakatnya mampu disiplin dalam mengolah sampahnya. Memilah dari awal mana sampah plastik, botol, dan juga mana sampah yang dari alam. Dan di Singapura juga ada denda keras terkait masalah sampah. Sedangkan di Indonesia sendiri ada beberapa wilayah yang kemarin sempat mencoba memilah sampah tetapi ketika diambil lagi oleh petugas sampah itu dijadikan satu lagi. Jadi seolah-olah percuma dalam memilah sampah ini. Dan ini perlu dukungan dari atas sampai bawah. Dari bawah sampai atas. Selain itu di Bali juga masih banyak sampah rumah tangga yang bercampur dengan sampah-sampah dari villa-villa, dari turis-turis tanpa ada budaya 3R. Jika misalnya ada teknologi canggih pun itu rasanya sangat percuma. Permasalahan yang ketiga, kalau di Bali misalnya kita buat seperti Singapura, lahan dan tata ruang di Bali itu sangat sempit. Bali punya keterbatasan lahan dan ini sangat mirip dengan Singapura. Dan ini alasannya kenapa saya mengambil contoh ke Singapura, karena Bali hampir mirip dengan Singapura, tetapi Singapura itulah sebuah negara sedangkan Bali adalah sebuah provinsi. Tapi kalau kita bandingkan dengan Singapura, Bali ini lahannya masih sangat longgar. Ada beberapa wilayah yang masih terdapat lahan kosong, tetapi malah dialihfungsikan menjadi sebuah villa, apartemen, dan juga tempat-tempat destinasi lainnya. Dan ini bikin resapan air di Bali berkurang dan juga sampah menjadi menumpuk, susah ditangani. Tapi untuk sebuah lahan seharusnya ada ya. Jadi ini bukan permasalahan sebenarnya, kurangnya regulasi saja mungkin. Mungkin ada sih sebenarnya regulasi, tapi kenapa ya? Ya udah deh, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang keempat, masalah birokrasi dan juga korupsi. Ya mungkin kita tahu sendiri di Indonesia sendiri banyak proyek-proyek besar yang ujung-ujungnya mangkrak gara-gara kasus korupsi yang sangat luar biasa. Walaupun di Bali sampai saat ini belum ada kasus korupsi yang sangat-sangat besar yang mungkin terungkap, kita nggak tahu juga. Ya semoga ini memang benar-benar pejabat-pejabat kita di Bali memang benar-benar bersih ya, memang nggak ada yang korupsi. Semoga ya. Tapi sampai saat ini di Bali itu belum ada kasus korupsi yang sangat besar seperti di sana. Karena mungkin proyeknya juga tidak terlalu besar sih di Bali. Tapi takutnya seandainya ada proyek besar, bahkan misalnya sampai mencapai 30 triliun seperti yang ada di Singapura, takutnya ini menjadi ladang korupsi bagi para petinggi-petinggi di sana. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menjadi mangkrak alias jadi candi berikutnya. Dan kita tahu juga terkadang banyak proyek besar di Indonesia itu terhambat masalah tender, izin, dan juga transparansi.
Dan kalau ini misalnya tidak ada pengawasan yang cukup ketat, ya bisa jadi program ini bisa mangkrak. Permasalahan yang kelima, pariwisata massal. Seperti yang kita ketahui sendiri, Bali merupakan salah satu pulau yang sangat bergantung terhadap pariwisata. Turis di Bali menjadi sumber devisa yang sangat tinggi bagi negara. Tapi di balik itu, turis juga menjadi sumber sampah yang sangat besar. Dan kita tahu sendiri, permasalahan sampah di Bali belakangan ini menjadi polemik yang sangat tinggi. Karena ada statement yang bertebaran, gubernur kita tercinta yaitu Bapak Wayan Koster yang menjabat saat ini, mengatakan bahwa sampah dari kita, mengolahnya dari kita. Kalau nggak salah seperti itu ya. Ya ada kebijakan gubernur kita yang sangat menurut saya kurang enak didengar ya. Ini juga membuat masyarakat sedikit kesal dengan statement ini. Padahal di sisi lain sebenarnya masalah sampah ini perlu juga regulasi dari pemerintah terhadap penanganan sampah ini, dan pemerintah juga wajib memfasilitasi. Singapura aja masyarakatnya difasilitasi kok. Masa di Bali kita yang harus urus sendiri? Selain itu, karena Bali merupakan daerah wisata, regulasi yang ketat juga perlu diperhatikan terhadap hotel, villa, beach club yang ada di Bali. Jangan hanya menekan masyarakat Bali saja. Karena kenapa? Ya, kita tahu jumlah masyarakat dan juga turis di Bali itu sangat banyak ya. Dan kita tahu sendiri pajak hiburan itu sangat tinggi juga. Dengan adanya pajak tinggi, seharusnya pemerintah mampu membuat solusi membantu masyarakat untuk mengatasi sampah ini. Karena sampah yang ada di Bali itu tidak murni hanya dari masyarakat saja, tetapi ada juga dari turis yang melancong ke Bali. Dan juga ada, kalau di pantai-pantai biasanya kita mendapatkan sampah kiriman juga. Dan ini tidak bisa masyarakat yang ngurus sendiri. Dan inilah 5 alasan mengapa Indonesia, khususnya Bali, itu masih sulit untuk bisa meniru Singapura. Selain membutuhkan komitmen dari masyarakat, ini juga memerlukan komitmen dari pemerintah, pengusaha, dan juga orang-orang yang membuka bisnis di Bali secara umum di Indonesia. Dan saya harap sih ini bisa menjadi opsi ke depan untuk menangani sampah di Bali, karena masalah sampah ini memang menjadi sumber permasalahan utama di setiap negara-negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Dan salah satu kesuksesan sebuah negara juga terkadang dilihat dari kesuksesannya mengelola sampah. Seperti halnya di Singapura. Negara tetangga kita sudah berhasil dan diakui oleh dunia dalam pengelolaan sampah secara modern. Apakah Bali bisa? Apakah Indonesia bisa? Jawabannya mungkin bisa, tapi kapan kita tidak tahu. Dan semoga saja ke depan negara Indonesia, khususnya di Bali, bisa memikirkan hal ini dan membuat sistem pengolahan sampah seperti di Singapura, tapi dengan lebih efisien, mungkin dari skala kecil terlebih dahulu. Sampai di sini dulu video hari ini. Silakan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.